Musim balap berakhir, kini MotoGP memasuki musim tenang. Namun, berita-berita update akan selalu menemani teman-teman semua tentang bagaimana progres MotoGP. Kali ini ada dari kontingen Jepang yaitu Yamaha dan Honda. Dari orang dalam Yamaha, Fabio Quartararo, membongkar ternyata Yamaha sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya. Untuk apa dan kenapa? Dan apakah aslinya Yamaha sekuat Ducati atau Aprilia atau yang lain? Dan dengan transfer yang menggembarkan kemarin, kini terbuka bahwa Toprak ternyata anak emas Liberty Media. Dan Toprak digadang-gadang akan bersaing langsung dengan Marc Marquez targetnya. Bisa nggak ya? Dan juga ada Honda yang tak banyak koar-koar, kini malah menjadi motor dengan speed paling kencang di MotoGP. Dari yang sebelumnya, paling buncit. Nah, seperti apa alur film? Berita MotoGP kali ini, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Fabio Quartararo akhirnya secara terbuka mengungkapkan kondisi Yamaha selama beberapa musim terakhir. Setelah 3,5 musim tanpa kemenangan, juara dunia MotoGP 2021 itu menegaskan bahwa harapannya sangat tinggi untuk mesin V4 terbaru yang akan diturunkan Yamaha pada tahun depan. Quartararo menegaskan bahwa dia sudah berada di titik di mana dia membutuhkan motor yang kompetitif, bukan sekedar peningkatan kecil. Saya membutuhkan motor yang cepat. Saya ingin merasa bahwa ini motor pemenang dan saya bisa bersaing di 3 besar atau 5 besar di setiap sprint dan setiap Grand Prix. Itu sangat jelas bagi saya. Setelah bertahun-tahun berjuang, sekarang saya ingin motor yang benar-benar bisa menang. Meski Yamaha telah menurunkan prototipe awal V4 di Misano dan Valencia, Quartararo mengakui bahwa performanya masih jauh dari harapan. Di Valencia, dia memang hanya terpaut 0,554 detik dari posisi teratas. Namun, berada di posisi ke-15 dan itu pun ketika mesin Yamaha belum dibuka tenaganya secara penuh. Quartararo kemudian membongkar bahwa motor yang dia coba di Valencia sebenarnya belum mendekati spesifikasi balap. Untuk Valencia, saya tahu motornya belum sepenuhnya siap. Menurutnya, perubahan besar justru akan hadir di antara tes Valencia dan tes pertama musim 2026 di Sepang. Pembalap uji Augusto Fernandez bahkan menyebut bahwa Yamaha baru akan menghadirkan V4 yang sesungguhnya pada Februari nanti. Quartararo menegaskan bahwa tenaga penuh mesin dan konfigurasi final baru akan dikeluarkan pada tes Sepang, yang menjadi titik penentuan masa depan performa bersama Yamaha. Februari di Sepang, motornya akan hampir menjadi versi yang akan kami pakai untuk balapan. Tes Sepang sangat penting untuk memastikan saya mendapatkan motor yang saya inginkan. Yamaha, yang kini berstatus konsesi pabrik, dapat mengikuti tes shakedown Sepang pada 29 sampai 31 Januari. Sebelum seluruh pembalap turun untuk tes resmi 3 sampai 5 Februari. Dengan pernyataan Quartararo, jelas bahwa Yamaha saat ini masih ngefur dan seluruh potensi mesin V4 mereka belum benar-benar dibuka. Semua mata kini tertuju ke Sepang, tempat di mana Yamaha dijadwalkan melepaskan tenaga penuh dari proyek V4 mereka, yang akan menentukan apakah Quartararo akhirnya kembali mendapatkan motor pemenang yang dia dambakan. Sementara dari garasi sebelah, para penggemar MotoGP tengah digembarkan oleh kabar bahwa Toprak Razgatlioglu, bintang asal Turki yang baru saja meraih gelar juara dunia Superbike itu, resmi akan turun di MotoGP pada 2026. Pada usia 29 tahun, langkah ini menjadi salah satu transfer paling berani dalam beberapa tahun terakhir. Dan sekaligus pertaruhan besar bagi Yamaha maupun Liberty Media. Dia akan menjadi rekan tim Jack Miller, sekaligus menunggangi paket teknis terbaru Yamaha M1 bermesin V4. Sebuah revolusi besar setelah puluhan tahun setia dengan konfigurasi inline 4. Toprak telah mendapatkan 2 kesempatan menjajal prototipe motor ini. Pertama, pada tes pribadi di Aragon, lalu pada tes resmi di Valencia, di mana dia menutup hari di posisi ke-18. Hasil tersebut mungkin tampak biasa saja, namun justru memancing diskusi hangat di antara pembalap dan penggemar. Menariknya, Fabio Quartararo, pembalap utama Yamaha yang awalnya ragu dengan transisi Toprak, kini mengubah pandangannya setelah menyaksikan langsung ketekunan sang juara Superbike itu. Saya tidak berbicara dengannya, tapi saya melihat dia melakukan lebih banyak lap daripada kami semua, dan itu mengejutkan saya.
dia akan tampil lebih baik dari yang saya bayangkan. Pujian dari pembalap sekelas Quartararo memberi sinyal bahwa potensi Toprak tak bisa dianggap remeh. Sementara itu mentor lamanya, Manuel Puccetti, memberi penilaian jujur tentang apa yang menanti Toprak di MotoGP. Prioritasnya adalah menjadi cepat dan kuat. Jika tidak, semuanya akan runtuh. Jika dia kompetitif, Toprak bisa menjadi aset bagi Liberty Media dengan kemampuan menciptakan sorotan global. Puccetti bahkan dengan berani menyatakan bahwa jika dia menemukan ritmenya, Toprak akan menjadi rival langsung dari Marc Marquez. Dan memang, disinilah isu itu menarik. Liberty Media, yang kini memegang kendali komersial MotoGP setelah sukses besar mengangkat popularitas F1, sedang mencari ikon baru yang mampu menarik pasar global. Dengan basis penggemar yang besar di Turki dan gaya balap agresif penuh aksi, Toprak dianggap memenuhi kriteria tersebut. Tentu, jika dia mampu tampil pada level tertinggi. Prospek duel Toprak versus Marc Marquez segera menjadi topik favorit para penggemar. Benturan gaya, generasi, dan filosofi balap merupakan skenario yang amat menggugah imajinasi. Keduanya bahkan sempat berbincang lewat telepon sebelum Toprak menandatangani kontraknya, menandakan rasa saling menghormati. Namun jalan menuju puncak tidak mudah. Marc Marquez mendominasi musim 2025 dengan 25 kemenangan dari 36 balapan, sebelum cedera menghambat laju impresifnya. Standar yang ditetapkan pada Ducati menempatkan tekanan besar bagi pendatang baru seperti Toprak. Di sisi lain, transisi Toprak tidak akan sederhana. Teknik pengereman khas Superbike, topi braking, tidak relevan di MotoGP modern, yang menurutnya pendekatan sepenuhnya berbeda. Situasi makin menantang ketika proyek M1 V4 Yamaha masih belum meyakinkan. Keraguan kini muncul dari berbagai pihak, mulai dari para penggemar hingga insinyur Yamaha. Liberty Media sendiri ikut menahan ekspektasi terhadap proyek ambisius ini, menyadari bahwa mereka tengah memasuki area penuh resiko. Kedatangan Toprak ke MotoGP terjadi di masa sulit bagi Yamaha, yang tengah berjuang membangun mesin baru, menemukan karakter motor yang kompetitif, dan mengembalikan reputasi mereka setelah beberapa musim mengecewakan. Agar sukses, Toprak harus melewati berbagai tantangan. Motor yang masih dalam tahap pengembangan, ban Michelin yang sepenuhnya berbeda, adaptasi terhadap budaya pedok yang ketat, kolaborasi dengan Jack Miller, serta tekanan berbagai proyek unggulan Liberty Media. Musim 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya, bukan hanya bagi Toprak Razgatlioglu, tapi juga bagi Yamaha dan arah baru MotoGP di era Liberty Media. Dan kemudian ada kabar dari Honda nih. Luca Marini menutup musim MotoGP dengan catatan yang tak banyak dimiliki pembalap lain. Dia menjadi pembalap penuh waktu yang paling sedikit mengalami kecelakaan sepanjang tahun. Padahal, Marini sempat absen di 3 seri akibat cedera serius dari kecelakaan saat tes Superbike di pertengahan musim. Meskipun begitu, dia baru benar-benar terjatuh pada akhir pekan Grand Prix ketika MotoGP mencapai putaran ke-20 di Sepang. Total, Marini hanya mencatatkan 3 kecelakaan resmi, angka yang bahkan lebih baik dari hampir semua pembalap reguler lainnya. Menurut Marini, salah satu alasan utama adalah karakter motor Honda yang kini terasa jauh lebih ramah, terutama di bagian depan. Saya merasa sangat nyaman dengan motor. Setiap kali saya berada di batas, kalau bagian depan mulai hilang, saya bisa menyelamatkannya. Honda memberi feeling yang sangat baik saat itu terjadi, jauh lebih baik daripada motor sebelumnya. Dari luar, mungkin tidak terlihat, karena dia sering berada di barisan tengah hingga belakang. Tapi Marini mengaku berkali-kali berada dalam situasi yang nyaris terjatuh. Saya beberapa kali sudah diambang kecelakaan, tapi motor ini sangat bersahabat, terutama pada bagian depan, sehingga saya bisa menyelamatkan banyak momen tersebut. Peningkatan Honda musim ini tidak hanya terjadi di bagian depan. Menurut Marini, tim juga membuat perbaikan teknis signifikan pada bagian belakang RC213V, yang sama bertahun-tahun dikenal mudah menyebabkan high side. Dulu, dengan Honda, Anda bisa jatuh dari belakang high side. Tapi sekarang kami sudah memperbaiki sesuatu secara teknis untuk mengatasi masalah itu. Jika membuat kesalahan besar, tentu saja Anda bisa terjatuh. Tapi langkah maju kami sangat besar. Motor ini jauh lebih mudah dan nyaman dikendarai. Statistik Marini sangat kontras dengan rekan-rekannya. Yang membuat capaian Marini menarik adalah perbandingannya dengan pembalap Honda lain. Johan Zarco memuncaki daftar jatuh MotoGP musim ini dengan 28 kecelakaan. Joan Mir, 22 kecelakaan. Soumya Chandra 8 kali. Sementara itu, angka kecelakaan Marini sendiri turun drastis dibandingkan musim-musim sebelumnya. Andai tidak melewatkan beberapa balapan akibat kecelakaan saat tes Suzuka, Marini tampaknya punya peluang yang sangat besar untuk menutup musim sebagai pembalap Honda terbaik. Dia akhirnya hanya terpaut 6 poin dari Johan Zarco, yang mengakhiri tahun di posisi ke-12. Di Honda sendiri, tengah menjadi sorotan di MotoGP setelah melakukan perubahan besar yang mengubah posisi mereka dari salah satu tim dengan kecepatan terburuk menjadi salah satu penguasa top speed dalam waktu hanya 6 bulan.
Revolusi teknis yang mereka lakukan musim ini membuat RC213V melonjak drastis dalam hal performa, bahkan mampu menyalip tim-tim kuat seperti Ducati dan KTM. Momen ini semakin penting karena terjadi tepat ketika Honda meninggalkan era konsesi D dan memasuki babak baru dalam perjalanan kompetitif mereka. Kecepatan puncak yang dicapai di Valencia menjadi bukti betapa besarnya lompatan yang mereka buat. Luca Marini menorehkan top speed 342 km/jam, diikuti oleh Joan Mir dengan catatan yang hampir sama. Dibandingkan dengan awal musim, ketika Honda hampir selalu terpuruk di daftar kecepatan, capaian ini terasa seperti malam dan siang. Rahasia di balik kebangkitan ini mulai terkuak setelah pembalap uji Alex Espargaro mengungkapkan bahwa Honda telah menurunkan 3 evolusi mesin yang berbeda hanya dalam satu musim. Perubahan besar ini sudah direncanakan sejak awal, karena Honda tahu bahwa masa konsesi mereka akan berakhir. Kerja keras sepanjang tahun itu mulai terasa dampaknya sejak Mugello, setelah peningkatan mesin divalidasi melalui tes di Aragon. Sejak saat itu, selalu ada setidaknya satu pembalap Honda yang masuk 5 besar top speed di setiap Grand Prix. Perkembangan ini terasa hampir tak masuk akal jika melihat kondisi 6 bulan sebelumnya. Di Mugello, Sophia Chandra bahkan menjadi pembalap paling lambat dengan kecepatan 350,6 km/jam. Sementara Matteo Bezzecchi melesat hingga 362 km/jam. Kini di Valencia, Honda justru menjadi acuan kecepatan. Namun, meski kecepatan peningkatan pesat, Honda masih harus menghadapi tantangan lain. Keandalan mesin menjadi salah satu poin yang belum terselesaikan. Di Portugal, Johan Zarco mengalami kerusakan teknis di 2 balapan sekaligus. Mengingat bahwa tenaga besar harus dibarengi durabilitas yang kuat. Kecepatan saja tidak cukup jika motor tidak bisa bertahan hingga garis finish. Meski begitu, kebangkitan Honda tetap menjadi cerita luar biasa dalam musim MotoGP. Dalam waktu yang singkat, mereka membuktikan bahwa kerja keras, agresivitas, juga pengembangan, dan keberanian mengambil resiko dapat mengubah nasib. Jika mereka bisa menjaga momentum ini dan memperbaiki keandalan, bukan tidak mungkin Honda kembali menjadi kekuatan besar yang ditakuti di kejuaraan dunia. Mereka sudah bangkit. Kali ini, tampaknya mereka benar-benar serius menantang para rivalnya. Dan film pun berakhir.